Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aat Solihawati dengan NIM 228824015 Pendidikan Sejarah Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Jan Gelman Tyler yang berjudul The Social World of Batavia, Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia. Nah, fokus review saya ada di bab 2, Growth of the Settlement Society, and bab 3, The Web of Colonial Society, Batavia and Environs in the 18th Century. Nah, bab 2 ini memperlihatkan transformasi Batavia dari sekedar pos dagang VOC menjadi kota pemukiman kolonial yang penuh warna. Masyarakatnya sangat beragam, ada orang Belanda, kelompok Eurasia atau Indonesia, komunitas Asia dari berbagai negeri, hingga penduduk lokal. Namun, keragaman ini tidak selalu berarti kesetaraan ya. VOC membuat aturan yang menegaskan perbedaan sosial. Bahkan, pernikahan campuran menjadi isu penting. Jan Gelman Tyler menulis, "Children of mixed marriage could be legally Europeans, yet socially treated as different." Nah, kutipan ini menegaskan dilema Eurasia diakui secara hukum, tetapi sulit diterima sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pendidikan, agama, dan tata kota semakin mempertegas hierarkinya nih. Batavia bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga cerminan masyarakat kolonial yang kompleks pada saat itu. Nah, lalu selanjutnya pada bab 3 membawa kita ke abad ke-18 nih, ketika Batavia semakin berkembang dan wilayah sekitarnya terhubung dalam satu jaringan sosial. Nah, disinilah muncul struktur hierarki yang lebih jelas. Eropa murni biasanya menempati puncak dengan akses pada tanah, jabatan, dan pendidikan. Nah, Jan Gelman Tyler menggambarkan bahwa Batavia society was a web of patronage, family connection, and economic power, all interwoven with race and status. Nah, dari sini terlihat bahwa lapisan sosial Batavia tidak hanya ditentukan oleh ekonomi saja nih, tetapi juga oleh ras, asal-usul, dan jaringan keluarga. Nah, institusi seperti gereja, pengadilan, dan sekolah berfungsi sebagai alat untuk memperkuat siapa yang berhak di atas dan siapa yang harus tetap di bawah. Nah, mari kita ke analisis kritisnya nih. Kekuatan buku ini ada pada detail narasi yang kaya. Tyler tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga menghadirkan kehidupan sehari-hari. Catatan arsip VOC, daftar pernikahan, hingga dokumentasi gereja digunakan untuk menggambarkan dinamika masyarakat Batavia pada saat itu. Namun, saya melihat ada keterbatasan juga nih, karena sumber utama berasal dari catatan kolonial. Suara kelompok pribumi itu hampir tidak muncul gitu. Begitu juga dengan perempuan Asia non-Eurasia. Nah, yang posisinya sering terabaikan. Meskipun begitu, seperti yang Tyler sendiri tekankan ya, yaitu to understand Batavia is to understand the entanglement of European ambition and ASEAN agency. Nah, buku ini tetap menjadi rujukan penting untuk memahami sejarah sosial kolonial di Indonesia khususnya. Nah, bagi saya pribadi, kisah di bab 2 dan bab 3 ini menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya persoalan penguasaan ekonomi atau politik saja nih, tetapi juga tentang bagaimana identitas manusia dibentuk. Eurasia misalnya nih, hidup dalam ruangan yang serba ambigu. Di atas kertas diakui, tetapi dalam praktik sering ditolak gitu. Nah, hal ini masih relevan nih hingga hari ini. Kita masih menemukan diskriminasi, perbedaan status, dan konflik identitas di masyarakat modern. Nah, dari Batavia kita belajar bahwa keberagaman seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang pemisah. Nah, sebagai penutup, bab 2 dan bab 3 ini dalam The Social World of Batavia memberi gambaran bahwa Batavia adalah ruang sosial yang kaya keberagaman nih, atau keragaman ya. Namun syarat akan hierarki dan ketidakadilan maksudnya. Nah, dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih kritis menilai warisan kolonial dalam masyarakat kita. Nah, mari kita hargai sejarah, bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi juga sebagai cermin untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Mungkin segitu aja ya review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.